Halo, assalamualaikum. Pagi ini saya akan bikin apa tuh? Cake coklat keto. Jadi ini bahan-bahannya tanpa terigu, tanpa gula pasir, gula merah, gula aren. Jadi ini gulanya gula stevia ya teman-teman. Untuk diet keto, untuk pejuang penyembuhan penyakit diabetes. Jadi kalian harus rendah karbo. Kalau bisa zero karbo ya. Nah, ini apa saja yang dibikin? Bahan-bahannya, maksudnya untuk bikin kue ini apa saja? Ini adalah telur, kuning telurnya ini ada 5, 1, 2, 3. Nah, kebetulan ini kan saya kan orangnya nggak begitu suka kuning telur, jadi ini tadi putihnya saya ambilin, kemudian mau saya kukus, mau saya manfaatkan buat lontong ya, lontong-lontong KW untuk kita orang yang diet rendah karbo, jadi kita nggak makan beras ya. Ini kenapa saya harus menjelaskan dari awal gitu, karena mungkin banyak ya kalian yang baru datang, yang baru kenal dengan Zuma Herbal. Nah, ini saya jelaskan bahwa di sini adalah channel makanan yang rendah karbo untuk penyembuhan diabetes, untuk penyembuhan obesitas dan kanker. Nah, jadi untuk memanfaatkan kuning telur, ini saya bikin kue karena semalam tuh saya merasa berdosa ya, buang kuning telur tuh sampai 3 waktu sahur itu loh. Saya kan makan telur rebus. Nah, saya tuh merasa enak banget ya kalau harus makan kuning telur itu kan ancur-ancur gitu, saya nggak suka gitu loh. Jadi putihnya yang saya kuningnya saya buang. Nah, disitulah saya berpikir, kenapa nggak kuningnya kita sisihkan aja dari awal, lalu kita pergunakan untuk bikin-bikin kue gitu ya. Padahal untuk bikin kue itu kan enak banget kalau kuning telur, rasanya itu lebih gurih gitu. Nah, ini 5 ya. 5 kuning telur, 1 utuh gitu loh. Sebenarnya ini tadi 5 ini semua saya ambil, tapi ini katutan gitu loh, katutan apa putih telurnya. Jadi ya udah saya hitung aja lah, yang 1 utuh, yang 4 kuning telur ya. Kemudian ini tepung. Ini tepungnya ada 3 sendok. Ini tepungnya campur-campur dari tepung almond, tepung kacang mete, kemudian flaxseed, kemudian tepung kelapa. Itu saya kombinasikan biar rasanya itu enak gitu ya. Dan kalian yang nggak punya tepung seperti ini, kalian bisa mendapatkan tepung flaxseed itu dari ini ya, susu flaxseed. Itu saya ada di Shopee ya. Kalian cari aja di toko kami Shopee, Zuma Herbal di Shopee ya. Saya ada susu flaxseed. Sebenarnya susu flaxseed itu lebih untuk nutrisi di saat kita itu diet rendah karbo. Biasanya itu lemes, supaya nggak lemes. Kita minum susu flaxseed itu, karena susu flaxseed itu mengandung zat besi untuk tambah darah, vitamin B, vitamin A, banyak banget vitaminnya dan tinggi serat. Jadi itu untuk diminum, diseduh seperti susu biasa gitu, kayak kita bikin susu bubuk Denko kayak gitu. Tapi ini dari flaxseed ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai tepungnya cake gitu loh. Jadi kalau kalian mau bikin brownies atau cake atau bolu, tepungnya itu bisa dari susu flaxseed. Jadi sangat praktis ya. Gak perlu penambahan susu tentunya kalau flaxseed semua. Tapi karena ini saya pengennya lebih gurih, jadi tetap saya tambahin susu. Ini susunya susu yang rendah karbo, bukan rendah lemak loh ya. Kita itu butuh lemak, justru yang rendah itu harus karbonya ya. Ini tadi 2 sendok. Ini gula stevia. Terus ini ada TBM untuk pengembang. Andai kata nggak punya, nggak usah, di skip aja. Lalu itu yang coklat-coklat itu Esen Milo ya. Jadi kayak rasanya itu kayak rasa kopi gitu loh, mocha ya. Lalu itu ada sedikit apa itu vanili yang putih-putih ini ya, ini vanili. Kemudian ini coklat bubuk 2 sendok makan.
saya anjurkan belilah coklat yang bagus. Jadi yang bagus itu wangi, tepungnya sedikit, nggak pakai tepung. Tapi kalau Anda pakai coklat yang murah, maaf ya, itu nanti nggak ada rasa. Dan tepungnya itu banyak, biasanya campuran tepung ya, hati-hati aja ya teman-teman. Oke, ini semua bahan udah. Oh ya, ini ada satu lagi. Nah, ini sebagai toppingnya nanti, ini dari kismis yang udah saya rendam air, lalu saya buang airnya. Jadi manisnya nggak ada. Dan ini kopi klasik Nescafe itu loh, Nescafe. Ini udah saya encerin dengan air 2 sendok. Nah, ini saya tadi pakai 1/4 bungkus biar wangi rasa kopi. Kemudian ini mentega kira-kira 1 on. Ini udah saya lelehkan ya. Maaf, bukan mentega ya, butter. Butter kalau bisa itu yang bagus ya, yang tidak menimbulkan peradangan. Mereknya apa ya? Mereknya terserah lah, pokoknya cari aja yang bagus ya. Kalau saya nanti ngomong di sini nanti nggak enak ya. Kemudian saya perlu cetakan-cetakan seperti ini. Kalau kalian nggak punya, bisa pakai apa saja, loyang boleh atau wadah seng boleh. Nah, oke, sudah, ini lengkap sudah. Sementara ini saya panaskan oven. Kemudian ini mau saya kocok ya, gula sama telur saya kocok bersama ini nih, apa itu, ini loh, pengembang tadi. Kalau kalian nggak punya nggak apa-apa ya, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ngocok ini dengan garpu boleh, dengan whisk boleh, dengan mixer lebih bagus. Ini sudah, cuman ini kenapa ya nggak begitu mau mekar, apa karena hanya kuning telur aja, biasanya kan bisa mumbul gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa jadi. Nah, ini tepung kita masukin, susu juga. Ini nggak usah saya ayak ya, karena memang ini kan kacang almond, kacang mete gitu kan, jadi memang dia teksturnya itu ya nggak bisa halus. Nah, ini coklat sama susu saya campur dulu ya jadi satu, baru nanti kita masukin. Kalau misalnya mau diayak ya silahkan, tapi saya lagi males ngayak, ayakannya tahu kemana. Bisa masukin, lalu ini ya, kismisnya saya campurkan aja sekalian. Terus ini ada air kopi tapi ya sedikit. Terus kalau ini sudah diaduk-aduk, ini ngaduknya ya hati-hati ya, aduk balik gini aja ya, jangan di wer, jangan kayak gitu ya, pelan-pelan aja tuh, begini aja. Sebenarnya kalau mau mekar tuh bisa dikasih baking powder, tapi kita mencoba yang alami aja ya, nggak pakai penambahan kayak gitu. Ini butter, kita aduk kembali. Tadi vanili sudah ya, vanila, ekstrak mocha itu biar wangi. Misalnya kalian nggak punya, nggak apa-apa sih, itu hanya untuk pewangi aja. Dah mau saya suntek di cetakan. Ini oven udah saya panaskan 150 derajat Celcius, 160 lah ini. Kemudian saya pakai api bawah dulu, dan timernya itu saya panaskan 10 menit. Tapi karena ini mau diisi kue ya, saya geser lagi ke 20 menit.
Ini saya isi separuh-separuh aja ya. Wow. Oke. Sekarang kita masukin kulkas. Kulkas lagi. Aduh. Nenek. Kasih masukin oven ya, teman-teman. Ini oven udah panas. Panaskan 10 menit yang lalu. Sudah saya taruh di rak nomor. Ini kan ada 2 rak nih. Saya kasih yang nomor bawah, tapi bawahnya itu masih ada lagi rak. Tuh. Jadi saya taruh di tengah-tengah lah ya, tapi tengah-tengah yang bawah. Nah, lalu kita tutup. Terus nanti ini saya setel di 10 menit. Ini saya setel di 20 menit ya teman-teman nih. Tapi nanti kita tengokin ya. 15 menit harus kita tengokin. Kalau nggak takut gosong. Oke. Nah, ini sudah mateng teman-teman. Memang sih dari awal saya sudah curiga ya, kayaknya nggak bisa mekar banget, nggak tahu kenapa. Ya udahlah, yang penting enak aja ya. Ini atasnya mau saya kasih hiasan, saya kasih topping keju parut. Soalnya TBM saya itu udah lama, jadi mungkin udah nggak aktif lagi kali ya pengembangnya tadi, atau bisa jadi kuning telurnya itu dingin, ada yang dingin tadi teman-teman. Nah itu dia ya, jadi kalian kalau mau bikin lagi supaya hasilnya benar-benar sukses, telurnya pastikan suhu ruang dan seperti pengembang kayak SP, TBM itu pastikan masih jangan terlalu lama. Itu saya kayak udah 1 tahun kali saya beli. Jangan ditiru ya. Tapi enggak sih, enggak 1 tahun ya. Pokoknya ya gitu deh, udah lama banget. Nah ini karena kita lagi puasa, jadi saya nggak ngincipin ya teman-teman. Ini cuman saya deketin aja kayak gini. Jadi nggak sabar lagi deh. Alhamdulillah ini sudah jam 2 kurang sedikit. Kita sudah puasa hampir setengah hari lebih ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan besok kita mau masak apa lagi ya enaknya buat buka dan sahur. Tapi pastinya harus rendah karbo, kalau bisa zero karbo, agar aman buat penyembuhan diabetes kamu. Oke, sampai jumpa.